Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 2 tanda halus, mantan sedang mendekatimu lagi. Jadi mendekati atau PDKT itu tidak mesti ngajak makan malam, ngajak nonton ke bioskop, dan seterusnya. Itu belum mesti demikian. Apalagi kalau orang itu gengsinya tinggi, atau dia yang mengkhianati, atau dia yang ngajak pisah duluan ya. Nah, jadi biasanya ketika dia mendekati kembali, maka dia akan menunjukkan tanda-tanda yang amat sangat halus ya. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita memahami tanda-tanda halus tadi. Jadi ada 2 tanda halus ketika mantan sesungguhnya sedang mendekati kita lagi. Ini yang paling penting nih ya. Zaman media sosial. Ketika berpisah, wajar. Hampir semua orang memblokir media sosial orang yang berpisah dengan dia karena ingin menunjukkan kekecewaan, kemarahan, ya. Tapi biasanya kalau dia pengen balik, maka memblokirnya tidak akan lama. Ya, blokirnya dia buka, dan kemudian setelah itu tidak pernah dia blokir lagi. Artinya terus dia buka. Bagaimana dengan pesan chatting WhatsApp kita? Misal kalau aplikasinya WhatsApp ya. Ya, bisa dijawab, bisa cuman di-read, tetapi semuanya dibaca. Walaupun belum tentu dia jawab. Ya, kenapa belum tentu dia jawab? Masih gengsi. Tetapi ketika dia buka, blokir dari media sosial tadi, dan pesan dia baca, itu sangat penting. Ya, itu untuk menunjukkan bahwa sesungguhnya dia sudah membuka hatinya untuk kita. Ya, cerminnya apa? Representasinya apa? Dia buka media sosial kita yang kemarin dia blokir. Nah, jadi kalau kita sudah melihat tanda itu, walaupun mantan tidak pernah sekalipun ya mengatakan atau mewacanakan untuk kembali bersama kita lagi, tetapi itu sudah kabar yang amat sangat baik ya. Ini kan sesuatu yang ditunggu ya oleh begitu banyak orang yang baru berpisah dengan orang yang ia cintai. Kapan mantan ini membuka blokir media sosial kita? Jadi ketika kita sudah melihat tanda itu, mantan sudah membuka blokir media sosial kita dan tidak dia blokir lagi, nah itu sudah modal yang sangat besar. Itu adalah tanda walaupun sangat halus, tanda yang tidak terkatakan, tetapi maknanya sangat besar. Bahwa dia sedang mendekati kita kembali. Semua pesan yang kita kirimkan dia baca, itu pesan yang dia sampaikan bahwa dia perhatian dengan kita. Dia memperhatikan kita. Ya. Apalagi kalau jawaban chattingnya sekarang sudah tidak pernah marah-marah. Ya, itu peluang untuk kembali bersama mantan dengan satu tanda kecil ini, itu amat sangat besar ya. Nah, kemudian tandanya yang kedua. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa ya, yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini.
Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, yang kedua, ketika mantan ya selalu berusaha untuk terhubung dengan kita. Jadi terhubung itu tadi ya, berkomunikasi. Walaupun berkomunikasinya itu tidak temanya tentang cinta, tentang balikan, bukan. Atau tentang reunian mengenang masa-masa saat bersama, bukan. Tetapi terhubung, berkomunikasi, ya temanya macam-macam. Ya, misalnya, dua-duanya ini pendidikannya misal teknik mesin ya, misal sama-sama ngerti banget tentang mesin karena dua-duanya sarjana teknik mesin ya. Tahu-tahu mantannya tanya, ini kalau mesin seperti ini kira-kira masih bagus atau tidak? Padahal dua-duanya sarjana teknik mesin. Bahkan ketika kuliah mantannya ini lebih pintar tuh. Dia bertanya, ya, sebenarnya dia jawabannya tahu persis. Kalaupun dia pengen tahu jawabannya, dia punya ratusan orang teman, ya puluhan orang mantan-mantan dosennya dulu yang akan selalu siap memberikan jawaban atas pertanyaannya tadi kalau dia betul-betul tidak tahu. Ya, jadi kenapa dia bertanya? Ya alasan saja. Begitu. Misal apa lagi? Dua-duanya ini pendidikannya sama-sama dokter. Nah, kemudian bercerai. Tiba-tiba mantannya bertanya, ini kalau ada temanku yang keselio, baiknya bagaimana ya? Padahal dia dokter juga. Pada saat kuliah, indeks prestasinya bahkan lebih tinggi. Tapi dia bertanya demikian. Ya, dia tahu jawabannya. Ya, kalau dia memang butuh jawaban yang tidak dia ketahui, dia punya ratusan teman, dia punya puluhan dosen yang bisa dia tanya. Enggak, dia bertanya. Kenapa dia bertanya? Agar terhubung. Agar bisa berkomunikasi kembali. Ya, kan tadi temanya tanda halus. Mantan sedang mendekati kembali. Apalagi nih contohnya? Satu lagi contoh ya. Misal pendidikannya sama-sama sarjana ekonomi, ya. Tiba-tiba dia bertanya, ini kalau membuka usaha atau membuka bisnis yang demikian, kira-kira prospeknya ke depan bagaimana? Padahal sama-sama pendidikannya sarjana ekonomi, bahkan ketika kuliah indeks prestasinya lebih tinggi. Kalau dia memang mau tanya, dia bisa tanya ke teman-temannya yang lain, ada ratusan ribuan orang, atau ke dosen-dosennya dulu. Tapi dia bertanya, kenapa? Sama, agar terhubung. Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan tadi itu sesungguhnya adalah cara, adalah alasan untuk bisa terhubung atau sering terhubung. Misal kalau suami istri itu bercerai ya, dia akan berkomunikasi. Alasannya apa? Tentang anak ya. Ini besok mau naik kelas 3 SD. Ini besok mau masuk SD. Ini besok mau masuk SMP ya. Padahal misal ujian kelulusannya masih 7 bulan lagi, tapi dia sudah mengajak berkomunikasi dari sekarang. Nah, tujuannya buat apa ya? Buat terhubung tadi. Nah, jadi ketika dia mencari berbagai alasan untuk bertanya agar selalu terhubung, agar bisa berkomunikasi, itu sesungguhnya adalah tanda halus bahwa dia sedang mendekati kita kembali. Ya, nah, jadi ya ketika ada dua tanda halus ini, nah maka
Tentu yang penting sekarang kita sabar ya. Kita sabar mendengarkan, merespon dengan kesabaran ya, dengan perhatian. Kalau bisa menjawab chattingnya jangan delaynya sampai 1 hari, jangan ya. Jadi kita perhatikan terus tuh ketika mantan sudah rajin berkomunikasi, jangan sampai terlambat tuh memberikan respon karena bisa jadi membuat dia marah, bisa jadi membuat dia jengkel. Tunjukkan bahwa kita juga amat sangat memperhatikan dia agar dia merasa spesial, dia merasa istimewa, ya. Dia merasa sebagai seseorang yang senantiasa kita butuhkan. Kita tunggu kabarnya, ya, dan seterusnya. Nah, jadi kalau sudah ada 2 tanda ini, insya Allah jalan untuk kembali bersama lagi terbuka lebar. Berdoa ya, agar dia berjodoh dengan kita. Karena khawatirnya, ya karena dia sendiri sekarang ada orang yang juga berdoa agar berjodoh dengan dia, mantan berjodoh dengan dia. Nah, karena itu kita pagari mantan dengan doa-doa kita agar mantan berjodoh dengan kita selamanya. Kalaupun mantan memang ditakdirkan tidak berjodoh dengan kita, dengan doa kita, insya Allah mantan akan berjodoh dengan kita selamanya. Karena doa yang bisa mengubah takdir yang tidak berjodoh menjadi berjodoh. Di dalam sebuah hadis kita diajarkan, la yaruddul qada'a illa doa. Tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.